Beberapa kondisi yang bikin rumah nggak terurus. Hai semua, assalamualaikum. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan rumah tidak terurus atau rumah kita selalu berantakan. Nah, salah satunya kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit, contohnya seorang istri atau seorang ibu. Jadi kalaulah seorang istri itu sakit, maka semua pekerjaan ibu rumah tangga akan terbengkalai. Nah, inilah yang Bunda hadapi sekarang, karena Bunda selain seorang ibu rumah tangga juga seorang ibu yang bekerja. Jadi beberapa hari ini Bunda itu sering pulang malam. Jadi mungkin ya karena pengaruh bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, kadang jadi jarang berdiri. Jadi kerjanya itu melototi laptop aja dari pagi sampai sore atau sampai malam. Nah, berhentinya itu cuma makan maupun atau sholat. Jadi kemarin bahu atau pundak Bunda itu sakit, jadi nyeri sampai ke kepala. Ujung-ujungnya terasa migrain dan paginya udah nggak ketahan lagi. Awalnya mau ke kantor, tapi karena nggak ketahan lagi, akhirnya Bunda minta izin. Nah, Bunda pagi-pagi usahakan juga untuk siapin dulu bekal anak-anak ke sekolah. Kemudian selesai mereka udah berangkat sekolah, itu Bunda langsung tidur, minum obat dan tidur. Akhirnya flylah Bunda sampai sore, karena memang obatnya yaitu istirahat total. Jadi kalau udah istirahat, minum obat, nah insya Allah bangun-bangun itu akan kembali fix kembali. Jadi dari pagi sampai sore itu pekerjaan rumah tidak Bunda kerjakan. Jadi Bunda biarkan dapur belum Bunda bersihkan habis masak tadi pagi, kemudian piring juga belum dicuci, kemudian rumah juga belum disapu, karena anak-anak berangkat sekolah itu Bunda langsung istirahat. Nah, alhamdulillah sorenya udah mendingan, udah bisa diajak untuk beberes lagi. Jadi Bunda habis bangun itu mandi, kemudian sholat. Nah, ini udah lanjut lagi beberes rumah, karena memang gak enak juga ya melihat rumah super berantakan seperti ini. Jadi tadi anak-anak udah pulang sekolah, Bunda pun udah kebangun, namun sempat juga istirahat sebentar. Jadi Bunda biarkan aja anak-anak bermain, ngapain lah, yang penting Bunda bisa istirahat. Nah, selain kondisi yang tadi yaitu seorang istri yang sakit, ada beberapa kondisi yang lain yang menyebabkan pekerjaan ibu rumah tangga atau rumah tidak terurus atau berantakan. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita berpergian, kemudian sebelum pergi tidak sempat untuk beberes rumah terlebih dahulu. Nah, itu pasti pulang-pulang rumah itu akan berantakan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah seorang ibu rumah tangga yang juga pun sekaligus ibu yang bekerja, di mana pekerjaan yang dia lakukan itu harus melibatkan, harus berlembur-lembur, sehingga pekerjaan seorang ibu rumah tangga jadi tidak terurus. Nah, di sini adalah kondisi di mana seorang ibu rumah tangga tidak bisa memilih karena tuntutan pekerjaan di kantor. Makanya sehat itu sangat penting, karena melihat kondisi seorang ibu rumah tangga itu adalah harus super kuat, di mana dia harus mengerjakan semua hal dalam waktu bersamaan, kemudian bekerja juga. Jadi wajar lah ya kalau seorang ibu rumah tangga akan kelihatan kusam, kusut atau tidak terawat, karena begitulah tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Apalagi punya anak yang masih kecil-kecil, harus ngurus anak juga. Namun alhamdulillah anak Bunda udah beranjak mulai remaja, jadi sudah mulai mandiri, nggak terlalu banyak lagi yang Bunda urus, seperti udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, walaupun kadang-kadang datang manjanya harus disuapin juga. Hanya untuk menjaga itu semua biar rumah terurus, pekerjaan di kantor juga berjalan lancar. Jadi Bunda berusaha tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi namun hari ini di luar kendali Bunda, Bunda memang harus disuruh istirahat untuk memulihkan tenaganya kembali. Karena inilah yang terjadi, kelihatannya rumahnya berantakan, piring bertumpuk karena habis masak tadi pagi, tidak sempat untuk membersihkannya, menyucinya. Bunda harus memilih untuk istirahat terlebih dahulu biar nanti bangun-bangun sudah fix kembali. Makanya Bunda kadang-kadang kalau masih kuat, masih sehat, Bunda usahakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi yang namanya manusia kalau capek ya jangan dipaksain juga. Pilihlah untuk beristirahat terlebih dahulu. Nah, di sini tengoklah ya, piring Bunda sangat bertumpuk, sangat banyak sekali.
Karena dari pagi habis masak belum cuci piring, belum bersihkan dapur, kemudian pulang-pulang anak-anak juga belum cuci bekal, dan kebetulan dapurnya juga sempit, kecil, jadi ketika ada tumpukan piring, beberapa piring itu udah bikin rumah super berantakan. Nah, yuk bun, kita sama-sama jaga kesehatan, jaga fisik kita. Apalagi nih, tidak lama lagi kita mau bulan puasa, mau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu kita harus sudah menjaga kesehatan kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah, karena memang cuma 1 bulan dalam setahun. Jadi jangan sia-siakan bulan yang akan datang ini, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi mari kita siapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, kemudian fisik kita juga dijaga kesehatannya, biar nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan semuanya sudah ready, baik itu fisik maupun hati kita. Oh iya, asik bercerita, Bunda belum menyapa bunda-bunda semua ya. Apa kabar bun semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, kemudian kesuksesan, kemudahan dalam menyebut rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Karena setiap kita mendoakan orang lain, kan nanti doanya itu akan kembali kepada diri kita yang mendoakan, insya Allah. Kembali kepada tema kita tadi, di mana beberapa kondisi yang menyebabkan pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak terurus atau terabaikan. Nah, yang berikutnya itu adalah bagi seorang ibu yang masih mempunyai bayi atau anak-anak yang masih kecil-kecil. Nah, di sana betul-betul diuji kesabaran kita untuk bisa membagi waktu antara beberes rumah, kemudian memasak dengan mengurus anak. Tidak jarang kita seorang ibu terabaikan istirahatnya karena menunggu anak kita tidur. Pastilah kita berusaha untuk membersihkan rumah atau memasak mumpung anaknya masih tidur. Nah, begitulah cara seorang ibu untuk bisa bekerja-kejaran antara mengurus anak dengan mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Jadi di sini Bunda berpesan kepada seorang suami agar memperhatikan istrinya. Jadi kalau kadang pun istrinya tidak sempat untuk menjaga dirinya, merawat badannya, merawat tubuhnya, jadi seorang suami harus memakluminya. Atau ketika seorang suami yang sudah mapan dan bisa membantu seorang istri itu dengan memberikan asisten rumah tangga, nah itu lebih baik. Namun jika terkendala dengan keuangan atau finansial, alangkah baiknya seorang suami juga ikut bekerja sama dalam mengurus rumah tangga. Bahagianya rasanya seorang istri ketika seorang suami juga ikut membantu pekerjaan ibu rumah tangga, karena merasa ada yang support, ada yang mendukung, ada yang mengayomi, ada tempat untuk bersandar ketika lelah. Suamilah tempat dia bersandar ketika dia capek dengan urusan rumah tangga, capek dengan urusan pekerjaan, maka suamilah tempat dia untuk berkeluh kesah. Karena ketika seorang istri sudah mendapat support yang penuh dari seorang pasangannya, jangankan untuk mengurus rumah, untuk mengurus anak, mengurus suami pun akan dilayaninya dengan sepenuh hati. Walaupun cuma sekedar pelukan atau perhatian, lagi ngapain tadi seharian di rumah, atau apa ya yang ditanyakan oleh suami dengan keadaan kita, nah itu udah luar biasa perhatian dan supportnya. Apalagi dibantu juga mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Semoga siapapun yang nonton video ini, semoga Bunda doakan, semoga rumah tangga selalu adem ayem, semoga selalu bahagia, suami istri selalu support, selalu memberikan perhatian, dan selalu bekerja sama. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi ibu-ibu yang masih punya anak bayi, anak yang masihnya kecil-kecil, yang perlu perhatian lebih dari seorang ibu, maka Bunda selalu berharap semoga ibu-ibu di luar sana selalu diberi kekuatan, selalu diberikan kebahagiaan, hati yang selalu happy dengan anak-anaknya, dan suaminya selalu support dan selalu bekerja sama. Masya Allah, indahnya kebersamaan dalam keluarga ketika keluarga kita selalu dinaungi dengan kerjasama, saling support, saling perhatian. Seperti kata orang, kalau rumah tangga itu bukan tinggal bersama tapi hidup bersama. Nah, inilah pekerjaan berikutnya Bunda yang
sebisa mungkin Bunda tidak menundanya, karena ketika kain udah Bunda tumpuk-tumpuk tidak diberesin, itu alamat nanti pas hari libur itu akan menggunung. Nah, itu akan membuat rasa malas yang tidak bisa dielakkan. Nah, habis ini kira-kira habis maghrib itu Bunda mau menyambung pekerjaan kantor yang belum terselesaikan, karena kebetulan hari ini Bunda nggak masuk kerja. Jadi yang namanya tugas Bunda di kantor tetap Bunda harus lakukan karena deadline juga. Walaupun tadi ketika Bunda minta izin tidak masuk kerja, teman-teman Bunda alhamdulillah semuanya baik-baik dan tidak memaksakan juga harus jaga kesehatan terlebih dahulu. Namun alhamdulillah juga Bunda sudah enakan, jadi Bunda berusaha untuk profesional aja untuk mengerjakan pekerjaan Bunda semampunya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya udah sampai di penghujung video, nggak terasa. Semoga apapun yang Bunda sampaikan bisa bermanfaat, bisa memotivasi, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang Bunda sampaikan ada yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf dan ambillah baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.